أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Hikmah Jalan Teluk Bere, Durensawit, Jakarta Timur. Pemirsa, sebuah tema yang sengaja kita angkat dalam kesempatan kali ini agar menjadi pengingat bagi kita agar kita berhati-hati bahwa kita sedang berjalan di akhir zaman. Itulah tema yang kita angkat bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Hilmi Firdausi, kemudian Babe Haikal Hasan dengan tema Kenali Tanda-Tanda Kiamat Sudah Dekat. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru saya, guru kita semua Babe Haikal Hasan. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya, dan diberikan keistiqomahan dalam berdakwah, serta nanti husnul khatimah. Sahabat saya Ustadz Agung, Masya Allah, kita doakan beliau senantiasa istiqomah memperjuangkan dakwah ini hingga akhir hayatnya nanti, amin.
Bapak Ketua DKM, pengurus masjid, seluruh jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah semua nanti akan selamat di yaumil qiyamah, amin. Temanya ngeri-ngeri sedep ini Beh ya. Kiamat udah deket, emang deket ya kiamat ya? Iya Bu, kiamat deket. Tadi saya ketemu ke sini banyakan perempuan yang nyambut saya. Tuh, tandanya emang banyakan emak-emak kalau pengajian Pak, itu tanda kiamat Pak ya. Nanti bahkan di akhir zaman itu perbandingannya 1:50 Pak. Ya Bu ya, 1:50. Jadi kalau 4 nggak apa-apa Bu, begitu. Mulai deh Ustadz deh ya. Masya Allah. Ini ngeri-ngeri sedap Pak. Salah satu tanda kiamat itu makin banyaknya maksiat di mana-mana. Ya. Khamar, perjudian, perzinahan dilakukan terang-terangan. Sekarang orang maksiat itu, dulu orang maksiat itu nggak mau ketahuan orang Pak. Ditutup aibnya, malu. Maksiat itu kan aib. Hari ini orang dengan bangga berbuat maksiat. Ya, bangga berbuat maksiat. Bangga mereka berzina, terang-terangan diungkapkan di internet, di YouTube, di podcast. Saya habis berzina 5 kali malam ini. Saya pernah mendengarkan itu ada seorang perempuan, dia FWB namanya, friend with benefit, berhubungan dengan 5 laki-laki berbeda dalam satu malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perzinahan bebas di mana-mana, mabuk, khamar, perjudian, pembunuhan. Sekarang orang maksiat sudah tidak maksiat yang standar Pak. Kadang-kadang kita mendengar ada bapak memperkosa anaknya sampai anaknya hamil. Ya, ada menantu selingkuh sama mertuanya tuh. Coba, ya nggak kepikirkan sama ibu. Ya, yang kemarin terakhir ada pembunuhan series. Ternyata bukan sinetron yang series, tapi pembunuhan. Ya, series pembunuhan. Dan segala macam kemaksiatan yang makin banyak dan kadang-kadang mungkin setan geleng-geleng kepala. Ini manusia idenya ada aja maksiatnya nih. Ya, anti mainstream Pak maksiat sekarang. Ya Rabb. Mengerikan sekali. Ini semua tanda-tanda kiamat yang harus kita yakini bahwa kita akan menuju ke arah sana. Sebenarnya dengan Rasulullah SAW diutus pun itu sudah artinya dekat dengan kiamat Bu. Karena Rasul kita penutup zaman. Dan makin kesini sudah berlalu sekitar 15 abad. Kita makin mendekat ke arah hari kiamat nanti. Begitu banyak tanda-tandanya, Bapak Ibu bisa menyaksikan ya. Bagaimana kalau kita ke Timur Tengah sekarang sudah lagi tidak tandus, tidak gersang, tapi hijau, bangunan tinggi. Orang berlomba-lomba membuat bangunan. Di Indonesia, tadi saya dapat cerita dari Babe, banyak masjid di mana-mana, tapi sayang orang banyak berlomba membangun masjid, tapi lupa memakmurkannya. Di mana-mana orang ada gentong Pak. Ada pengecerek gitu ya, sumbangan untuk membangun masjid, mempercantik masjid, mempermewah masjid, tapi mereka lupa mengisi masjid. Bahkan sekarang masjid dijadikan sebagai objek wisata dan itu tanda-tanda kiamat. Dulu ingat ada Masjid Kubah Emas, ya. Sekarang yang baru di Bandung tuh, Masjid Al-Jabbar, 1 triliun. Orang-orang berlomba ke sana, berziarah katanya. Emak-emak pengajian tuh pengen ziarah, pengen tahu masjid 1 triliun kayak gimana. Ya masjid juga sama. Dan celakanya ketika masjid digunakan sebagai tujuan wisata, itu salah satu tanda kiamat. Jangan senang ya berkunjung ke masjid, jangan senang. Tugas kita hari ini memakmurkan masjid, bukan membangun masjid. Karena menurut data Dewan Masjid Indonesia yang terdata ada 850.000 masjid di Indonesia. Sama yang nggak terdata mungkin 1 juta masjid di Indonesia. Kita nggak kurang masjid, kita hanya kurang orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Ini PR besar buat kita. Masya Allah, masih banyak tanda-tanda kiamat. Insya Allah selanjutnya nanti akan dikupas oleh guru kita. Kita diskusi bareng bagaimana bahwa tanda-tanda kiamat sekarang sudah ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilmi yang baru saja menyampaikan mukadimah yang insya Allah menjadi sandaran bagi kita untuk lebih dalam lagi menggali tentang tanda-tanda kiamat. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kiamat sudah dekat. Kapan akan terjadinya? Nah, insya Allah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu dari guru kita. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama, Bapak Syafri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Safril, umur 82 tahun. Oh, tetap semangat, sehat sekali Bapak Syafri. Silakan. Kemerdekaan bangsa ini dipertahankan oleh nasihat-nasihat para kiai. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaan langsung Pak Syafri. Kemunduran-kemunduran yang telah disebutkan di atas, apakah peranan kiai Indonesia telah memudar? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, silakan. Bapak Safri yang saya hormati, pertanyaannya singkat, jawabannya 2 jam kayaknya Pak. Kemunduran ini apakah gara-gara kiai juga begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya cerita sedikit kepada Bapak? Belum lama ini ada satu perusahaan yang mengundang saya di daerah Jawa Timur. Perusahaan ini perusahaan milik seorang yang non muslim Pak, di urusan sales dan penjualan. Akhirnya azan di radio saya Pak, di handphone saya. Lalu saya keluar Pak mencari masjid terdekat. Pak, begitu saya tiba di sebuah masjid yang sangat besar, ternyata masjidnya digembok Pak. Dalam perjalanan ini Pak, digembok ternyata. Begitu digembok saya tetap untuk sholat di masjid. Akhirnya Pak saya sholat di pinggiran, di emperannya. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang naik sepeda Pak. Dan sampailah orang itu naik sepeda, lalu kemudian saya bertanya, Bapak orang sini? Iya. Yang imam siapa Pak? Saya. Yang makmum siapa? Saya. Yang azan? Saya. Yang qomat? Saya. Saya bukan melucu, benar-benar terjadi Pak. Saya temenin Pak, akhirnya saya sholat bersamanya. Apa relevansinya dengan pertanyaan Bapak? Itulah Pak yang terjadi. Berapa orang ustadz, ulama, kiai yang tinggal di daerah situ, kok nggak ada yang ngajak ke masjid? Saya setuju dengan pendapat Bapak dan pertanyaan Bapak sebenarnya, bahwa andil para dai ilallah juga ada di sana. Ingat, jangan lupa Rasulullah bersabda, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Bila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Maksiat berkembang karena apa? Karena sedikit orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ke situ pertanyaan Bapak. Amar ma'ruf nahi munkar yang biasanya disampaikan oleh para dai mulai kendor, mulai menurun, mulai akhirnya terjadilah kemaksiatan. Benar apa yang Ustadz kita tadi sampaikan, Masya Allah. Dulu orang ngumpet-ngumpet, sekarang merajalela, berani mengungkapkan. Bahkan di negara lain Pak, dibuat undang-undang untuk legalisasi itu. Ada LGBT, dibuat undang-undang di negara lain boleh. Alhamdulillah negara kita masih memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mengizinkan itu karena bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Namun yang kita prihatin saat ini di Indonesia, ada yang dulu ngumpet-ngumpet sekarang terang-terangan. Korupsi Pak. Dulu orang korupsi di bawah meja Pak katanya. Lambat laun akhirnya di atas meja Pak korupsinya. Sekarang Pak meja-mejanya Pak hilang akhirnya. Mudah-mudahan dengan sindiran yang halus dari Bapak tadi membuat kami para dai tetap istiqomah, tegak lurus dalam mendapatkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Lisma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz udah diberi kesempatan kepada saya. Saya hanya mau menanyakan, tadi kan sebagian udah dijabarkan dengan Ustadz Ilmi ya tentang kiamat. Terus saya mau tanya, apa sebenarnya itu kiamat sudah dekat itu apa artinya? Terus bagaimana kita menyikapinya dan apa aja yang kita perlu persiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi. Oke, Masya Allah. Kiamat itu nggak perlu ditakutin. Yang perlu ditakutin kalau kita kiamat belum cukup bekal. Iya kan?
Tapi tenang saja, kata Rasulullah, orang yang beriman di dadanya walaupun ada sebesar zarah, ya sebesar biji sawi, itu nggak akan pernah merasakan kiamat. Nanti kita mati Pak sebelum kiamat. Nah, ini apa sih tandanya? Jangan tanya-tanya kapan itu kiamat. Tadi kalau kita bacakan, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Gitu ya. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan itu terjadinya hari kiamat? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwa sesungguhnya kiamat itu ilmunya hanya Allah yang tahu gitu. Kita nggak perlu nebak-nebak dulu. Ingat Mas Agung, kiamat diramalkan 2012. Udah lewat 10 tahun nggak kiamat-kiamat. Yang ngomong malah mati duluan. Kiamat buat dia berarti, ya kiamat kecil buat dia. Ya, kita nggak perlu prediksi lah, segala macam tanda-tanda sudah terjadi semuanya. Yang perlu kita persiapkan ibu sekarang, bekal kita. Ya, bekal kita sudah cukup apa belum? Saya tanya sekarang, Bapak Ibu semuanya sudah cukup belum bekalnya untuk menuju nanti akhirat? Kapan cukupnya? Permasalahannya Israel nggak pernah nanya ente cukup apa enggak bekalnya. Ya, kalau mau menyambut aja. Gitu kan? Jadi sekarang tugas kita mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kumpulkan bekal sebanyak mungkin. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu enggak usah nanya kapan kiamatnya Ustadz, prediksi segala macam belum tentu benar. Ya, insya Allah yang masih ada iman di dada, kita tidak akan pernah merasakan kiamat. Siapkan bekal yang baik, iman dan takwa, dan untuk anak cucu kita. Jangan jadi soleh sendirian. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak orang-orang kita cintai supaya bareng-bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke Babe, kalau kita merujuk pada hadis di mana Rasulullah menegaskan kehadiran saya di dunia ini sesungguhnya adalah kiamat. Nah, ini kan kita sering disibukkan dengan tanda-tanda, padahal sejak 14 abad yang lalu Rasulullah menegaskan begitu, Be. Jadi maknanya seperti apa ini, Be? Baik, saya kembali lagi kepada ibu yang bertanya tanda-tanda. Ibu bertanya-tanya. Iya Bu, Ustadz Hilmi tadi udah jelaskan, ya, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Agung tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu kampung banyak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah beri keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu adalah sebuah ketenangan, keberkahan itu adalah sebuah kenyamanan, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam hati, dalam keluarga, dan dalam berbangsa. Apa yang Mas Agung sampaikan tadi, bahwa zaman dulu juga begitu. Iya, zaman dulu juga ada maksiat tapi sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW untuk meredam ini semua? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang baik itulah yang mampu meredam ini semua. Akhlak yang baik itu menduduki peringkat tertinggi, yaitu apa? Akmalul mu'minina imanan, kata Nabi, ahsanhum khuluqan. Mas Agung, akmal itu isim tafdil dari kata kamil, sempurna. Jadi yang paling sempurna iman seseorang bukan min banyak-banyakan sujud, merebot yang menang kalau begitu. Bukan min banyak-banyakan sedekah, orang kaya yang menang kalau begitu. Bukan min banyak-banyakan umroh haji, itu yang punya travel menang. Tapi sempurnanya iman, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya, ini yang akan meredam. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu paling dicintai oleh Allah dan paling dekat duduknya. Inna akrabikum, yang paling akrab dengan aku paling dekat. Wa ahabbikum, yang paling aku cinta. Majlisan yaumal kiamati, tempat duduknya di hari kiamat, kata Nabi, ahsanum khuluqan. Jadi dengan diutusnya Rasulullah pada waktu itu yang katanya juga sudah dekat, itu teredam itu loh kiamat itu dengan akhlak. Hari ini akhlak semakin krisis. Akhlak semakin krisis, beda pendapat langsung bid'ah. Beda cara langsung khianat. Beda langkah langsung munafik. Beda pilihan langsung tauhid. Ini yang mesti kita hindari. Baik. Tetaplah tegak lurus, sekali lagi dengan akhlakul karimah, Mas Agung, akan meredam keadaan kita insya Allah. Terima kasih Babe, nasihatnya yang jelas adalah memperbaiki akhlak kita. Kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ku menetap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat.
selain hanya namamu, ya Allah. Esok katakan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana semua kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya dapat menyapa kembali pemirsa semua di rumah. Semoga kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu yang baru dari tausiah yang telah kita dengarkan dan pastinya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa, apabila kita berbicara mengenai amalan, salah satu amalan yang paling mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah senyuman. Senyum merupakan salah satu sunnah Nabi dan yang paling mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pemirsa, yuk mulai sekarang rajin-rajinlah kita untuk mengamalkan senyuman. Dan supaya senyuman pemirsa lebih terasa percaya diri lagi, pemirsa harus memiliki gigi yang putih dan bersih. Nah, supaya pemirsa memiliki gigi yang putih dan bersih, gimana caranya? Nih, saya kasih tahu pemirsa. Pakai ini nih, pasta gigi Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, kandungan bahan alami yang terbukti secara ilmiah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Siwak terbukti khasiatnya mampu memutihkan gigi dalam 7 hari dan mencegah gigi berlubang. Sedangkan habatus sauda sudah sangat dikenal manfaatnya dengan sifat antibakteri dan mampu memperkuat imun atau daya tahan tubuh kita. Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda juga diperkaya oleh zinc mineral, agen antibakteri alami yang dapat melawan 99% bakteri untuk perlindungan seluruh mulut, serta mampu membuat gigi lebih putih secara alami. Nah, ini untuk pemirsa, sudah saatnya yuk kita semua beralih ke pasta gigi Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda. Insya Allah pemirsa, bermanfaat sekali mempergunakan pasta gigi yang mengandung perpaduan siwak dan habatus sauda yang sudah terbukti dapat membuat gigi putih alami dalam 7 hari serta disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah pemirsa, yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena sesaat lagi pastinya kita akan kembali lagi tetap di Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kiamat sudah dekat. Kembali Ustadz Helmi akan menjelaskan kepada kita beberapa tanda-tanda lagi yang insya Allah akan menjadi pengingat bagi kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kita bicarakan, sudah begitu banyak tanda-tanda kiamat yang terjadi di sekitar kita. Saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kata Rasulullah, beramal soleh sebelum datangnya zaman fitnah seperti sepenggalan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Atau sore hari dia beriman, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dan orang itu menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Itu ciri-ciri kiamat, di mana ada orang berubah imannya dalam waktu 1 hari. Pagi dia iman Pak, tiba-tiba sore dia kafir. Pagi dia membela agamanya Allah, pagi dia berdakwah, tiba-tiba nanti malam dia menjadi pembelanya Dajjal. Ya, jadi ada orang hari ini tuh berubah-ubah kayak bunglon Pak. Jangan kaget. Dulu kita anggap dia misalkan sebagai ulama, sebagai panutan, tiba-tiba ngomongnya nyeleneh.
Karena kata Rasulullah, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, dia menggadaikan agamanya demi mendapatkan dunia yang sedikit. Pernah dengar Pak, ada profesor, doktor dengan segala macam gelarnya, panjang titlenya, tapi ngomongnya nyeleneh. Pernah? Ya. Memang Rasul menyampaikan kepada kita nanti ada orang-orang seperti itu. Kita menyebutnya, kita mengenal dengan nama ulama su. Ya, ulama yang menyesatkan manusia, bukan malah mengajakkan dekat kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tanda kiamat. Apalagi tanda kiamat itu maraknya kebodohan di mana-mana. Kenapa? Karena urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Tunggulah kehancuran kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Makanya hari ini banyak orang ya, bukan ahlinya tapi diserahkan suatu urusan yang terjadi hancur lebur. Itu tanda-tanda kiamat. Apalagi banyak lagi tanda-tanda lainnya. Misalkan apa? Ada seorang budak melahirkan tuannya. Apa itu? Para ulama menyampaikan nanti ada seorang tua diperbudak oleh anaknya. Anak menganggap orang tuanya sebagai budak. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sekarang anak kita di rumah mungkin nggak pernah dengar kata orang tuanya, menyuruh-nyuruh orang tuanya, membudaki orang tuanya. Itu pun tanda-tanda kiamat. Maksiat di mana-mana merajalela, ya. Belum lagi, masya Allah, ketika kita mendapati kemaksiatan dipertontonkan secara bebas di mana-mana, orang begitu bangga dengan maksiat. Allah sudah menutup aibnya, mereka membuka aibnya. Bahkan maksiat dianggap sebagai sebuah kelaziman hari ini. Kalau nggak maksiat katanya nggak keren. Ya, kalau nggak maksiat dia nggak hebat, nggak ngetren, nggak hits. Luar biasa. Ya, ini yang harus kita jaga sekarang. Jangan sampai anak keturunan kita terkena itu semua. Fitnah akhir zaman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita terlindung dari itu semua, dan kita berharap semoga nanti kita semua dimatikan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, tatahur, bersihkan dulu hati kita dari syirik, nifak dan segala macam penyakit hatinya. Emak-emak, bersihkan hatinya, jangan dengki. Dari kata babe, akhlak, mak-mak, hati-hati. Dengki ini bahaya. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, jauhilah kedengkian. Fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul lati khataba. Karena kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Seperti halnya api memakan kayu bakar. Ya, jangan dengki, bersihkan hati. Yang kedua, tahakkuk, perbaiki ibadah kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kualitas salat kita, perbanyak bekal kita. Salat kita khusyuk apa enggak, Bu? Khusyuk apa enggak ibu-ibu salatnya? Banyakan khusyuknya, banyakan enggaknya? Perbaikin salat kita. Ya. Yang ketiga, takhalluk, berakhlak mulia. Ini penting sekali karena kata Babeh tadi bahwa sesungguhnya mukmin yang paling sempurna itu mukmin yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertama, fala yu'dhi jarah, wahai emak-emak jangan sakiti tetangganya. Tuh. Jangan sakiti tetangganya, jangan gibahin tetangganya, jangan juniper sama tetangganya. Tahu juniper? Julid, nyinyir, baper. Tuh, emak-emak semua tuh ya. Jangan juniper sama tetangganya. Hormati tetangga kita. Fala yu'dhi jarah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Nah, muliakan tamu. Tadi Masya Allah saya kesini langsung disuguhin, Pak. Ya, air putih, air teh, kue segala macam. Ya, dikasih nasi, Masya Allah kayak warung bukan masjid. Ya, itu memuliakan tamu, tanda akhlak mulia. Ya, kata Rasul lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau dia. Wallahu a'lam bissawab. Tentu saja saya semakin percaya diri dan bangga
mengenakan sarung Wadimor Memories dalam berbagai acara formal maupun non-formal. Nah pemirsa, selain keanekaragaman motif sarung tenun Memories yang begitu indah dan eksklusif, kelembutan dan kenyamanan saat mengenakan sarung Wadimor Memories ini tidak perlu diragukan lagi. Karena sarung tenun Memories ini adalah sarung tenun khas Indonesia yang tercipta dari bahan benang berkualitas tinggi, sehingga menciptakan detail motif yang indah dan eksklusif. Kesan penampilan kita menjadi semakin mewah dan elegan. Seperti yang dipakai sekarang oleh guru yang kita cintai, Babe Haikal. Masya Allah, Babe ganteng banget. Asli ganteng banget. Be, gimana pendapatnya tentang sarung Wadimor yang keren ini, Be? Kalau saya ngerasain halus, adem. Halus, adem, enak, nyaman, terus nggak norak. Motifnya macam-macam. Saya punya baju macam-macam, nggak usah repot karena dipasang-pasangin begitu ya? Dipasang-pasangin udah ngepas aja. Contohnya yang sekarang ini nih, dengan motif yang kotak-kotak nih, insya Allah. Motif yang paling disukai? Motif yang paling disukai, ini kan banyak. Ini motif dari Lombok nih. Atau motif yang kedaerahan dari Bali nih, dua kiri kanan nih. Nah kalau umpamanya semua juga dikasih juga boleh sih. Nanti itu. Baik, terima kasih Babe. Nah pemirsa, ternyata bagi Anda yang penasaran sama beragam corak sarung Wadimor Memories, Anda bisa melihatnya secara langsung atau mengunjungi di websitenya www.wadimor.co.id. Bisa juga dicek di Facebook dan Twitternya Sarung Wadimor dan Instagramnya @wadimorku. Nah pemirsa, buruan borong sarung Wadimor untuk gift sanak keluarga dan orang tua tercinta. Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah kita kembali di segmentasi tanya jawab. Kita akan dengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Erik yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan Bapak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi Pak Ustadz Babe Haikal sudah menyampaikan mengenai akhlak. Nah Pak Ustadz, mohon tanya dong, bagaimana cara kita berakhlak kepada anak kita, sebagai orang tua kepada anak kita, begitu juga kita sebagai anak kepada orang tua kita di era yang saat ini zaman-zamannya sudah mendekati kiamat. Itu yang pertama Pak Ustadz. Baik. Yang kedua, saat ini kan dunia sudah mulai berubah di Arab Saudi, ada turun salju, banyak, mungkin ada danau, ada lautan seperti itu ya. Ada sebuah hadis tadi, itu merupakan tanda-tanda turunnya Imam Mahdi. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, ceritakan singkat mengenai Imam Mahdi itu seperti apa dan kapan turunnya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, silakan Babe. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Erik yang saya hormati, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu betul-betul menggugah kita semua dan pemirsa Damai Indonesiaku. Selama ini kita hanya bercerita akhlak atau adab seorang anak kepada orang tua. Tapi pertanyaan Mas Erik tadi, orang tua terhadap anak. Betul, ada 15 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Artinya kalau tidak memenuhi ini, maka ini orang tua yang tidak beradab, orang tua yang tidak berakhlak. 15 hak pertama, orang tua wajib memberi nafkah yang halal. Itu walaupun anak masih dalam kandungan. Kalau orang tuanya mencari makan yang tidak halal, maka ini udah menggugurkan satu. Wajar akhirnya banyak orang yang durhaka gara-gara seperti itu. Wajar, susah diajak sholat, susah diajak ke masjid, susah diajak pengajian, gara-gara nomor satu sudah terabaikan. Belum lagi berikutnya, seorang orang tua wajib menyiapkan nama yang terbaik bagi anaknya. Wajib mengenalkan Allah kepada anak sedini mungkin. Wajib mengenalkan Rasulullah, wajib mengenalkan sholat, dan seterusnya. Bahkan memisahkan tempat tidurnya, sampai mencarikan jodoh, sampai menuntunnya. Itu ada 15. Namun mudah-mudahan di waktu lain kesempatan akan saya terangkan bagaimana memenuhi 15 hak anak terhadap orang tua. Begitu juga orang tua terhadap anak. Tidak ada lagi yang namanya tidak. Camkan,
Karena singkatnya waktu, Mas Erik, hanya 3 jawaban kepada orang tua. Ya, boleh, bisa. Pemirsa dan pirsawan dan yang hadir di sini, jawaban 3 sama orang tua. Ya, bisa, boleh. Tidak ada jawaban yang lain. Mari kita latihan. Kalau orang tuanya berkata, Pak, panggil Rik, jawabannya ya. Tapi bisa. Boleh. Deh, apapun yang orang tua bilang, selamat loh Rik, beneran. Ya, bisa, boleh. Selebihnya no, nggak usah disebut lagi. Karena itulah ciri-ciri anak yang taat kepada orang tua. Ingat, man ardo walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Siapa yang buat senang orang tua, buat senang Allah. Buat marah orang tua, buat marah Allah. Ada nggak orang ngaji, orang sholat, tapi Allah murka padanya? Ada? Ada. Yaitu dia meninggalkan orang tuanya di rumah sendirian dan orang tuanya membutuhkan pertolongan. Rasulullah ketika perang Uhud, perang Badar itu diperangi di Badar, diperangi di Uhud, beliau selalu periksa pasukan. Siapa yang masih punya orang tua, pulang, karena jihadmu merawat orang tuamu. Itu loh. Dan yang kedua tadi soal Imam Mahdi dengan tanda-tanda Imam Arab Mahdi. menghijau. Gini. Secara singkat aja, kita masih Secara ada singkat. satu. Iya. Imam Mahdi pasti suka nggak suka, terima nggak terima akan datang. Masalahnya kita beriman nggak? Kalau antum orang yang taat kepada para habaib, kepada kiai, kepada ulama, insya Allah akan terbimbing kepadanya. Tapi kalau seandainya tidak, maka Anda akan makin menjauh. Tapi jangan lupa, terjadinya Imam Mahdi di Mekah kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Di sanalah Imam Mahdi dan Nabiullah Isa akan membunuh Dajjal. Jadi jangan lupakan Aqsa. Orang-orang yang di hatinya ada Aqsa adalah ciri-ciri orang yang akan taat kepada Imam Mahdi. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yanti. Sudah menyala mic-nya, tidak usah dipencet-pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yanti, Jamaah Tahsin Masjid Al-Hikmah. Pertanyaan saya yang pertama itu kita sebagai wanita pada khususnya ibu, istri. Nah itu amalan-amalan apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk dapat menghadapi tanda-tanda kiamat yang sudah semakin dekat? Siap. Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang kan era informasi internet itu gencar. Ibu-ibu juga pegang HP terus. Terkadang saya sebagai orang awam antara yang maksiat, informasi banyak maksiat, jadi memang jadi tipis ya. Mana yang benar, mana yang salah. Nah itu bagaimana kita menyikapinya. Baik. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Yanti. Silakan Ustadz Hilmi. Nih kalau maknanya pasti amalan gitu ya, seakan-akan ibu-ibu punya amalan khusus gitu ya. Padahal sederhana Bu, amalan itu sama standar saja. Untuk menjadi seorang wanita solihah itu amalannya ada amalan standar ya. Yang pertama, jalankan semua kewajiban sebagai seorang muslimah, taat sama suami ya, perbanyak zikir. Ibu tahu nggak, bapak tahu nggak zikir yang paling Rasul suruh banyak-banyakin itu apa? Mengingat apa? Aksir zikra hadhimil lazzah, kata Rasul. Perbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan, yaknil maut, yaitu kematian. Zikir-zikir ingat mati, ingat kiamat makin dekat, ingat kematian. Karena dengan seperti itu kita jadi eling, Pak. Ya, guru terbaik adalah ketika kita melihat sebuah kematian. Bapak Ibu, kalau kita tahu bakal mati, insya Allah nggak terpikir di otak kita untuk berbuat maksiat. Karena kita pasti mati. Itu Bu, zikir ingat mati, ingat mati, ingat mati. Ya Bu ya, jadi perbanyak mengingat kematian. Lalu yang kedua tadi Pak Mas Agung, tentang apa yang kedua itu? Tentang ibu-ibu di dunia media sosial. Media sosial? Jadi artinya ibu juga terlibat dalam media sosial sama anaknya. Oh ya, bagaimana memfilter informasi di sosial media? Ya, ada yang hoax, ada yang apa. Wah ini jawabannya panjang juga nih Beh ya. Jawabnya panjang ya. Ntar Babe yang jawab ya, singkat saja. Ibu, sekarang semua orang punya sosial media, punya handphone, punya gadget. Ya, gunakan gadget kita untuk kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, orang beriman kalau datang nih orang fasik bawa kabar, ya tabayun dulu, jangan langsung main share. Nah, ini emak-emak nih hobinya doyan banget jempolnya lebih cepat dibanding otaknya.
Ya Bu ya, saring Bu. Nah saring dulu, filter dulu. Kalau memang itu valid, bukan hoax, baru di share. Nanti Babe akan ngelasin. Insya Allah. Oke, Babe, ada tambahan. Saya tambahin, Bu, kalau ada berita apapun sampai ke Ibu pertama harus cek benar apa salah. Kalau ternyata benar, sebar jangan. Kalau ternyata benar, sebar jangan. Jangan dulu. Kalau ternyata benar, cek lagi bermanfaat enggak. Nah kalau benar bermanfaat, sebar jangan. Jangan dulu. Karena ada berita benar tapi enggak manfaat, ada. Contohnya apaan? Monas, pengumuman Monas ada di Jakarta Pusat, sebar jangan. Nah nggak usah disebar, semua juga tahu. Benar beritanya, manfaat beritanya, dan sebar jangan. Jangan dulu, cek dulu ada nggak orang tersinggung. Ada nggak suku tersinggung? Ada nggak agama lain tersinggung? Ada nggak kelompok lain tersinggung? Ada nggak organisasi lain tersinggung? Kalau nggak ada yang tersinggung, baru kita sebar jangan. Jangan dulu. Jangan sebar mulu Ibu lah. Sekali lagi, cek benar apa salah. Kalau benar, cek yang kedua, manfaat nggak? Kalau manfaat, cek ketiga, ada yang tersinggung nggak? Kalau enggak juga, cek sekali lagi. Pulsanya ada nggak? Kalau memang ragu, case close, nggak usah disebarin. Buang baik-baik. Ingat, lebih baik memakai Baik. Rasulullah yang dipesankan Rasulullah. Apa itu? Katakan yang baik atau benar. Sebar yang baik, manfaat, berguna atau diam. Baik. Begitu ya. Baik, terima kasih Babe Ustadz. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan tentu saja saya selalu berdoa buat kita bersama agar kita diberikan kesehatan dan tentu saja keberkahan dalam hidup kita. Nah pemirsa, berbicara tentang kesehatan, saya selalu menggunakan minyak herba wahid. Pemirsa, minyak herba wahid merupakan minyak balur dan gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda, dan tentu saja cocok digunakan untuk urut di rumah. Minyak herba wahid juga diketahui secara medis sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegal linu pada tubuh. Pemirsa, minyak herba wahid ini multifungsi, cocok digunakan untuk mengobati luka memar, kemudian luka bengkak, luka bakar, hingga luka digigit serangga. Bisa juga untuk dibalur jika perut kembung, masuk angin, pegal linu. Kalau keseleo atau encok, tinggal digosokkan dan bahkan cocok untuk dibalurkan ke seluruh tubuh anak supaya anak tidak gampang sakit. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bunda, Masya Allah. Bunda ternyata menggunakan minyak herba wahid. Iya dong, tentu. Bisa kita berbagi pakai. pengalaman kepada pemirsa. Ya, minyak herbal wahid ini sangat berguna sekali dan sangat banyak manfaat dan berkhasiat untuk luka bakar, untuk luka digigit serangga, luka panas, dan juga berkhasiat untuk perut kembung, badan pegal-pegal. Nah itu biasanya kami suka membalurkan sebelum tidur. Karena memang ini sangat berkhasiat kalau sudah dioleskan di punggung, di telapak kaki, dan ini sangat berguna bagi kami sekeluarga. Dan satu lagi, aromanya tidak tajam. Nah, itu lagi yang membuat khasiat dari minyak ini, baunya tidak tengik ya. Masya Jadi Allah. bisa dipakai untuk kita semua karena wangi. Jadi malam-malam kita pakai juga nggak bau tengik. Baik, terima kasih Bunda dan pemirsa, kita mendengar sendiri ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, minyak herba wahid ini sudah tersedia di Indomaret dan Alfamart dekat rumah, kemudian tersedia juga di apotek dan toko obat terdekat. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah, minyak balur dan gosok herbal multifungsi, insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, bila kita sudah mulai mengeluh, jangan lupa ambil minyak herba wahid. Tentu saja minyak herba wahid adalah pertolongan pertama pada penyakit. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hisham yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, para ustadz dan hadirin sekalian. Hari ini kita disuguhkan suatu topik yang sangat penting. Kiamat sudah dekat. Dalam kaitan itu, tadi sahabat saya Pak Syafril sudah mengemukakan satu aspek keprihatinan. Kondisi sekarang, fenomena alam, entah di darat, di laut, di udara, fenomena manusia dari atas sampai ke bawah, luar biasa. Keprihatinan, barangkali karena prihatinan itu pula lah Nabi Muhammad SAW, begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mencari solusi. Nah, pertanyaan saya adalah kaitan dengan sebab terjadinya keprihatinan, masalah yang prihatinkan itu. Kalau kita simak telaah surah As-Saff surah 61, Allah dalam ayat 10 menawarkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah fenomena sekarang ini merupakan azabun alim? Oleh karena itu kita harus tahu sebelum kita mempersiapkan diri untuk hari esok, hari kiamat, apa yang harus kita lakukan. Baik. Ada sebab internal, Ya. ada sebab eksternal. Kalau eksternal sudah jelas, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Itu sudah jelas. Tapi jangan lupa ada kesalahan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Lima taqulu la ma la ta'lamun, la ta'malun. Dan tidak well organized, kal bunyanum marsus. Oleh karena itu, permasalahan yang penting bagi kita adalah mohon pendapat pemikiran dari Ustadz, solusi apa yang harus kita lakukan. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, qiwamul bilad ala arba'atin asya, apakah yang harus kita lakukan? Wahai para penguasa, wahai para ulama, wahai para agniya dan aktivis masyarakat muslim. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayanda kita ini luar biasa. Babe, silakan. Masya Allah, ini sebenarnya bukan pertanyaan ini, tapi membimbing kita untuk bicara sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi Pak Hisham mengungkapkan surat As-Saff dari mulai awal, dari bunyanum marsus, lima taqulun nama la taf'alun, kemudian hal adullukum. Izinkan saya melanjutkan karena jawabannya sebenarnya kelanjutan daripada ayat yang barusan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minuna billah wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar wa masakinna thayyibatan fi jannatin 'adnin dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan Pak, di akhir ayat, di akhir surat Saff adalah jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong, pembela-pembela agama Allah. Jadi kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna, perhatikan, nahnu ansarullah. Lalu apa yang terjadi? Ketika Nabi Isa dan pengikut setianya, nahnu ansarullah. Tiba-tiba apa? Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Langsung automatically terpisah antara yang hak dan yang batil.
Ketika tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Kalau dibahas Pak, bi anfusikum saja, saya tanya dengan ada yang jamaah di sini. Kalau Anda mau ke mall, berani nggak bawa duit cuma 200.000? Minimal 500, minimal 1 juta kan? Ke mall. Dan di mall belanja apa? Siapa yang Anda untungkan? Berani nggak masukin ke masjid 100.000 rupiah? Saya pengurus masjid sejak tahun 80 sampai tahun 2020. Saban buka kotak isinya 2.000 sama 5.000 Pak. Yang begini ini yang tidak faham anak taifatu min bani Israil. Di zaman pada waktu itu ketika orang-orang berkata, ya Nabi Allah Isa, nahnu ansarullah, tiba-tiba terpisahkan antara yang hak dan yang batil. Sekarang seperti Ustadz Helmi sampaikan tadi, bercampur baur, bahkan ulamanya pun sebagian menjadi ulama su, dari mulutnya keluar fitnah dari mulutnya. Bayangkan, yang melakukan fitnah itu ada di akhir zaman itu para ulama, bukan tabayun tapi menyebarkan fitnah. Dan apabila ini terus terjadi, betul-betul terus terjadi, maka kena lagi dengan hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan. Idza za'aratil ma'asi fi ummati, kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, jangan lupa yang namanya maksiat bukan cuma zina, yang namanya maksiat bukan cuma mabuk, yang namanya maksiat adalah dibiarkannya fitnah merajalela. Yang dinamakan maksiat itu dia Pak, salah satunya. Yang dinamakan maksiat, tiap anak durhaka sama orang tua. Kalau ini berlaku masif, maka ammahumullahu bi'azabin min indih. Azab Allah akan turun secara merata. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada persatuan dan kesatuan. Karena persatuan kesatuan yang didasari dengan akhlak dan niat baik serta prasangka yang baik, itu yang akan meredam murka Allah di Indonesia. Nah Ustadz Hilmi, ini pertanyaan, coba mic-nya bisa di-share ke Ustadz Hilmi. Nah, kalau kita kembangkan dari apa yang disampaikan oleh Ayahanda Hisam tadi memang sangat menarik sekali dan patut kita kembangkan lagi, kita kritisi lagi bahwa saat ini kita memang mengalami musibah bersama-sama. Kunci yang telah disampaikan oleh Babe tadi agar kita bersatu. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah, mungkinkah kita bisa bersatu? Sedangkan apa yang terjadi di depan kita secara nyata, kita ini terpecah-pecah. Apalagi dengan hadirnya media sosial, semakin membuat kita terpecah walaupun sedikit yang mampu untuk menyatukan. Ustadz Hilmi. Tadi orang tua kita Pak Hisham menyampaikan ada faktor eksternal, faktor internal. Eksternalnya walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yang menyebabkan umat Islam ini hancur memang ada kebencian, gitu kan? Al-Baqarah 120. Tapi itu sudahlah. Yang harus kita fokus hari ini adalah dari internal kita sendiri. Umat Islam tuh hancur karena kita sendiri Mas Agung. Terpecah-pecah, gontok-gontokan, beda dikit langsung berpisah. Ya, beda masalah furu'iyah langsung pindah masjid, buat DKM baru, DKM perjuangan, segala macam. Itu terjadi Pak, saya berkeliling Indonesia sama seperti Babe mendapati halnya yang sama. Gara-gara beda fikih Be. Yang satu mau maulid, satu enggak, satu kunut, satu enggak, berantem dia. Buat masjid baru, yang ini belum makmur dia buat yang baru lagi. Ini terjadi yang menjadi fokus kita hari ini, ukhuwah Islamiyah. Karena insya Allah umat Islam bersatu Mas Agung tak akan dapat dikalahkan. Allahu Akbar. Seperti itu, sudahlah kita bertoleransi. Kalau hal-hal kira-kira yang masalah furu sudah toleransi saja, saling menghormati Mas Agung. Jangan berpecah belah. Hari ini orang beda pandangan langsung pecah, apalagi sekarang mau tonton politik nih Mas Agung. Beda politik, beda partai, beda capres, pada berantem. Bahkan kemarin 2019 suami istri beda pilihan presiden, dia bercerai. Suami istrinya udah bercerai, yang dia pilih malah rujuk, kan begitu. Nah ya, jangan lagi terjadi 2024 apapun pilihan kita, partai apapun, capres manapun, umat Islam harus tetap bersatu insya Allah. Kembali ke Babe, perbaikan ini lantas kita mulai dari aspek apa terlebih dahulu? Baik, ini pertanyaan pamungkas yang dahsyat. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. 2024 karena udah kesinggung, tahun politik yang semakin hari semakin memanas memecah belah kita. Dan saya mau pesankan kepada jamaah sekalian dan pemirsa, Al-Hujurat adalah salah satu ayat yang mesti kita gaungkan terus sampai 2024. Mulai ayat yang ke-10, yang ke-11, 12 dan 13. Satu, jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Masa beda pilihan langsung keluar nama-nama binatang.
Kemarin kita dengar nama cebong, nama kampret, nama kadrun, nama kodrun. Besok mau nama apa lagi? Ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena dilarang oleh Allah memanggil dengan sebutan yang buruk. Jauhi prasangka-prasangka. Kok beda pilihan langsung pecah. Beda langkah langsung tuduhan. Ini yang mesti kita hindari. Yang ketiga, jangan fitnah, jangan mencela, jangan memaki, jangan nyinyir. Dan perihal nyinyir dibayar sudah Allah sampaikan 1444 tahun yang lalu. Wailul likulli humadzatil lumadzah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka orang yang mengumpat, yang memfitnah, kemudian dia menghitung-hitung. Lihat, habis fitnah, habis ngumpat dapat fulus. Nah, yang kayak begini nih yang akan menjadi pemecah belah umat dan semakin hari semakin jauh. Ibda binafsik. Tahan jempolmu. Kalau dulu tahan lisanmu, sekarang tahan jempolmu dan juga lisan. Itu Mas Agung. Tahan jempol untuk prinsip 4 tadi. Kenal nggak? Kalau nggak kenal udah buang. Oh kenal. Bener nggak? Oh bener. Jangan dulu. Share jangan. Jangan dulu. Ada yang tersinggung nggak? Nah udah begitu terakhir periksa. Ada pulsa nggak? Baru kemudian disebar gitu ya. Begitu Mas Agung. Ustadz Hilmi, kalau tadi dikatakan bahwa memang kita terjadi perseteruan internal gitu ya, kan urusan luar. Tetapi apa menurut pandangan Ustadz Hilmi memang ada kesengajaan dari pihak luar agar memang Islam tidak bersatu? Belakangan ini kita melihat pembakaran kembali Al-Quran itu kan sebenarnya terjadi terus menerus. Nah ini kita sedang diuji. Apakah pendapatnya Ustadz Hilmi ada sesuatu yang memang hadir untuk memecah kita atau seperti apa? Ketika dulu perang salib, jadi umat Islam, sekali ini beliau ada sejarah nih. Dalam sejarahnya umat Islam itu kalau perang fisik kagak pernah kalah. Enggak pernah kalah, kecuali ada pengkhianatan. Kecuali, merubah strategi perangnya. Caranya bagaimana? Untuk menghancurkan umat Islam adalah dengan menjauhkan umatnya dari Al-Quran. Ya, dibentur-benturkan atar kita sendiri. Ini yang bahaya sekali, Mas Agung ya. Jadi sekarang tuh orang Masya Allah ya, sedikit perbedaan langsung dicap musuh, ya langsung main dicap kafir dan sebagainya. Tugas kita hari ini tuh mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Ya, orang itu takut sama kita. Ya, orang itu takut gara-gara Islam itu katanya angker, Islam itu katanya tuh wah susah jadi orang Islam mah, semua harus serba suci. Ini yang terjadi di sosial media Mas Agung hari ini. Anak-anak muda kita yang sangat logik itu ketika mendapati Islam dibawa dengan keras, dengan sebuah kesaklekan dan sebagainya, mereka menjauh. Ya, makanya ulama ustadz yang easy going, yang membuat anak muda itu tertarik mereka. Ya, ini tugas kita para dai, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara yang lemah lembut, yang mengayomi, yang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Ini tugas kita sekarang. Kembali lagi kepada ukhuwah Islamiyah dan akhlakul karimah. Itu kuncinya saudara sekalian. Demikian Mas Agung. Selalu kita secara bersemangat dalam kondisi seperti ini kembali ke Al-Quran, tapi kenyataannya kita sepertinya jalan di tempat ini Babe. Apa yang salah? Apa salah memaknai atau seperti apa? Survei menunjukkan 62,8% atau kurang lebih 63% orang Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran. Sebuah musibah yang sangat besar. Seharusnya semakin sedikit karena jumlahnya makin banyak, tapi terus menerus tergerus. Semakin banyak Mas Agung orang yang buta huruf Al-Quran, bagaimana dia bisa menjalankannya? Wong bacanya nggak bisa. Bagaimana dia bisa memahami isinya? Kalau nggak di awalnya diajarkan dulu tentang Al-Quran. Alhamdulillah Mas Agung, saya menyusuri Quran kemana-mana, membagikan Quran kemana-mana. Mereka di daerah-daerah menangis kalau dikasih makanan enggak gembira, dikasih uang dia enggak gembira. Begitu dikasih Quran dia gembira, dia menangis sejadi-jadinya. Saya menyusuri ke pulau-pulau selama ini. Terus kami bagikan Quran untuk menahan azab Allah, untuk jangan sampai terjadi kiamat kecil di Indonesia. Sebagian sudah terjadi kiamat-kiamat kecil bagi orang yang tertimpa musibah, maka baginya kiamat, maka sebar luaskan. Betul Mas Agung, kembali kepada Al-Quran, diawali dengan membaca. Dulu maghrib sampai dengan isya, kita anak-anak yang udah umur nih, zaman dulu, mana ada kita berani keluar, kecuali kita berada di dalam langgar. Ya kan, dalam musolah dulu waktu itu. Isya, malu kita kalau pulang Mas Agung.
Malu kita kalau pulang isya, entar subuh baru pulang. Kita tidurnya di langgar, tidurnya di musola. Zaman sekarang langgarnya digembok, langgarnya dikunci, musolahnya digembok, dibuka entar hari Jumat. Sebagian sudah mulai begitu. Karena itu kembalilah kepada Al-Quran, betul, kembalilah kepada Quran. Itu baru 68%-nya. Atau apabila ditambah lagi, siapa yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen? Di antara kita udah sering hatam, tetapi pernah nggak hatam baca artinya? Semakin jauh. Maka sekarang bermunculan universitas-universitas hebat untuk mengatasi itu. Kemarin baru saja universitas di Dalwa diresmikan dari presiden, menteri agama sampai para habaib kayak Bahrun di sana. Itu luar biasa. Itu merupakan salah satu simbol untuk menebar luaskan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih Babe, Ustadz Ilmi yang telah berbagi ilmu dan nasihat. Insya Allah ini menjadi bahan bagi kita sekali lagi untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Dan insya Allah nanti kita akan berdoa di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari berbagai macam fitnah yang selalu hadir di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu, membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali. Ku bersujud kepadamu, memohon adakah jalan untukku untuk kembali padamu. Akulah para pencarimu, ya Allah. Akulah yang merindukanmu, ya Rabbi. Tunjukkan ku jalan yang lurus, untuk tetapkanlah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya marilah kita berdoa dengan memulai dengan pembuka yang paling indah. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla 'alaihi wa shalli ala Muhammad bi'adadi man lam yushalla 'alaihi wa shalli ala Muhammad kama amartana bis salatu 'alaihi wa shalli ala Muhammad kama yanbaghi lis salatu 'alaihi wa shalli ala Muhammad kama yuhibbu an yusalla 'alaihi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Karim, lepaskanlah bangsa ini dari segala mara bahaya. Lepaskanlah bangsa kita ini semua ya Allah dari segala hutang piutang. Lepaskanlah bangsa ini ya Allah dari segala kejahatan orang yang jahat. Ya Allah, izinkanlah bangsa ini kembali menjadi motor penggerak perdamaian dunia dan kembali menjadi macan Asia di negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diri
bumi, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada